akan berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah ya, hari ini semua masuk, gak ada yang izin, gak ada yang sakit ya. Kemudian kita melanjutkan materi. Kalau materi yang kemarin kan tentang energi ya. Nah sekarang kita kelanjutannya. Sebelum melanjutkan ke materi, kita coba ice breaking terlebih dahulu. Ada yang mau mimpin ice breaking nggak? Ada yang bisa mimpin ice breaking nggak? Kok nggak nyala ini ice breakingnya? Ini saja karena ini terkendala ice breakingnya nggak bisa, nggak hidup ya. Hidup, karena ada hidup kita duduknya berdiri aja dulu. Jadi semuanya kalau saya bilang saya suruh, kalau ada clue kata saya suruh, berarti kan ada kata misalkan saya suruh pegang hidung, pegang telinga. Tidak pegang karena tidak ada clue. Saya suruh. Jadi clue-nya adalah saya suruh. Kalau tidak ada kata saya suruh, berarti tidak perlu dilakukan. Kita coba dulu. Saya suruh pegang bahu. Saya suruh pegang kepala. Pegang kaki. Nah, konsentrasikan, tidak ada clue. Saya suruh. Kita ulangi ya. Right. Saya suruh pegang tangan. Saya suruh pegang kaki. Pegang bahu. Kan tidak ada clue-nya. Pegang telinga. Saya suruh injak bumi. Saya suruh lompat. Saya suruh lempar apa? Pegang kuda teman.
Ya, inilah. Emil, baca yang keras, Mil. Tujuan pembelajaran 1. Setelah mengamati paparan PowerPoint, PPT, dan video diharapkan peserta didik memahami konsep energi dan perubahannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. 2. Setelah menyimak video tentang ketergantungan manusia dengan listrik dan berdiskusi kelompok, diharapkan peserta didik menemukan solusi terkait energi terbarukan dengan baik yang diteruskan ke dalam LKPD. 3. Setelah menyimak video tentang pembuatan miniatur rumah dengan pembangkit listrik tenaga surya PLTS sederhana dan pembangkit listrik tenaga angin PLTP, peserta didik mampu menyusun produser proyek pembuatan pembangkit listrik sederhana secara berkelompok dengan baik. 4. Setelah melakukan proyek pembuatan miniatur rumah dengan pembangkit listrik sederhana, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar pembangkit listrik tenaga surya PLTS, pembangkit listrik tenaga angin PLTP sebagai energi terbarukan dengan baik. 5. Setelah melakukan proyek pembuatan miniatur rumah dengan pembangkit listrik sederhana, diharapkan peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil yang telah dibuat dengan baik dan rasa percaya diri. Ya, jadi dari 5 tujuan itu intinya apa? Kalian, saya harapkan nanti bisa berkolaborasi. Berkolaborasi itu apa? Bekerja sama. Nah, dari bekerja sama itu nanti kalian akan muncul bagaimana itu berdiskusi, bagaimana itu memecahkan masalah, bagaimana kalian itu membuat produk atau proyek dengan baik, ya. Kemudian dari produk dan proyek yang sudah kalian buat tadi, di akhir kalian mempresentasikan ini loh produknya, oh ini loh berhasil, dan juga kalian komunikasikan. Apa komunikasikan? Kalian menjelaskan cara membuatnya bagaimana, hambatan-hambatan yang kalian hadapi selama pembuatan proyek itu apa, gitu ya? Paham ya? Nah, untuk pertemuan kali ini kita memang masih belum sampai ke proyeknya. Kita masih belum melakukan, tapi mempersiapkan. Selanjutnya adalah, sebelum masuk proyek, saya kembali lagi ke materi ini. Energi dan perubahan. Energi itu sesuatu yang sangat kita butuhkan. Tidak mungkin kita tidak membutuhkan energi, ya. Bahkan Bulia berdiri di sini pun juga membutuhkan energi. Energi itu adalah apa, kemarin? Sesuatu yang diperlukan untuk melakukan usaha atau kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, di situ ada macam-macam energi, ya. Dia masih ingat macam-macam energi apa saja? Angkat tangan. Ayo, macam-macam energi. Siapa angkat tangan? Ya. Energi mekanik, energi kimia, energi listrik, energi kalor, energi nuklir. Iya. Nah, energi mekanik sendiri dibagi jadi 2, ya. Energi potensial dan juga energi kinetik. Kalau potensial itu berarti berdasarkan kedudukannya, posisi. Kalau kinetik berdasarkan pergerakan. Misalkan buah kelapa nih belum jatuh, masih di atas pohon, berarti dia punya energi potensi. Tapi kalau dia sudah jatuh, berarti dia memiliki energi kinetik. Nah, energi mekanik, energi kalor, energi listrik, energi kimia, dan energi nuklir. Kalian mungkin yang agak tidak pernah melihat itu kan energi nuklir, ya. Tapi di negara luar sana energi nuklir itu dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, sumber energi. Nah, kalau yang dituliskan Bulia di situ kan ada minyak bumi, batu bara, sumber energi nuklir. Itu masuk sebagai sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Ada yang tahu nggak alasannya
dapat diperbarui. Karena apa? Minyak bumi itu nanti habis nggak? Habis. Artinya energi yang tidak dapat diperbarui itu energi yang bagaimana? Yang habis, yang bisa sekali pakai. Artinya ada jangka waktu pemakaiannya, ya. Nah, kalau perubahan materi selanjutnya adalah itu harusnya bukan perubahan materi ya, tapi energi atau sumber energi yang dapat diperbarui. Contohnya apa? Ya, katakan Diva. Matahari, air, angin, dan bioenergi. Ya, energi matahari, energi angin, energi air, kemudian bioenergi ini masuk dalam energi yang dapat diperbarui. Kenapa? Udah habis-habis, ya enggak? Sinar matahari habis enggak? Tidak. Nek mendung itu kan ada sinar matahari. Jangan salah. Walaupun mendung itu juga masih ada sinar matahari. Masih ada intensitas cahaya yang masuk ke bumi. Tetapi hanya redup. Kenapa? Terhalang oleh awan. Kemudian setelah kita cek, benar enggak? Oh, benar ya. Bioenergi ada yang tahu enggak? Ya. Siapa? Biasa aku juga dulu gitu. Siapa namanya? Aziza Eza. Bioenergi? Bioenergi adalah energi terbarukan yang dihasilkan dari bahan organik yang baru hidup yang disebut biomasa. Iya. Bioenergi itu bisa dari apa sih? Paling gampang kita tahu. Bioenergi itu bisa berasal dari sampah. Iya kan? Kadang kan kalau kalian nggak sengaja ini, misalkan nggak sengaja, kalian punya minuman susu kedelai gitu. Atau misalkan kalian punya sampah kalian lupa, kalian masukkan di plastik gitu ya, kalian tali, kalian biarkan beberapa hari gitu. Tiba-tiba plastiknya kan kayak ngembang gitu kan ya. Nah, itu menunjukkan adanya bioenergi atau biomasa. Jadi menghasilkan gas. Nah, gas itu yang bisa digunakan sebagai sumber energi. Selanjutnya adalah perubahan energi. Di situ ada perubahan energi mekanik, perubahan energi kimia, perubahan energi listrik, perubahan energi kalor. Kalor itu apa? Kalor itu apa? Panas. Misalkan contoh perubahan energi listrik menjadi energi panas apa contohnya? Setrika kan dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Selain setrika apa lagi? Magic foam. Terus apa lagi? Kompor listrik. Ya. Terus apa lagi? Yang sekarang lagi tren-tren itu menggoreng tanpa minyak. Fryer ya. Kan sekarang lagi booming itu ya, menggoreng tanpa minyak untuk menjaga kesehatan. Nah, itu kan perubahan energi listrik menjadi panas. Heater, tahu heater ya? Pemanas air itu. Kalau contoh perubahan energi kimia, misalkan listrik jadi kimia, atau sebaliknya kimia menjadi listrik. Apa contohnya? Senter itu pakai baterai. Ya, senter yang pakai baterai itu contoh perubahan kimia jadi perubahan listrik. Kimianya dari mananya, Bu? Dari baterai. Oke, jadi masih ingat ya materi sebelumnya. Kita lanjut berarti kita. Nah, ini videonya juga lucu. Bentar ya, lihat tampilkan dulu video ketergantungan manusia dengan listrik.
yang tidak bekerja. Tak ada yang mengira menara komunikasi juga mati. Yang artinya kamu tidak bisa menelepon, bahkan untuk panggilan darurat. Saat ini yang kamu sadari hanyalah internet yang mati. Berapa lama kamu bisa bertahan? Tuliskan di kolom komentar. Kamu juga tidak punya permainan offline. Ponselmu sekarang hanyalah seperti kalkulator mahal. Aku jalan-jalan saja sebelum matahari terbit. Baiklah, aku akan membaca buku. Kamu mulai menyalakan lilin. Kamu melihat keluar jendela. Di saat sudah setahun dia Rumah lain dari sudah istri. menyala. Ini keadaan kota tergelap yang pernah kamu lihat. Yang tampak hanya jendela-jendela dengan penerangan remang-remang. Semua orang lain juga menyalakan lilin. Kamu menengok ke langit. Bintang, tanpa lampu jalanan, perumahan dan perkantoran terang. Langit malam tampak sangat indah. Ya, setidaknya masih ada ini. Hari kedua, makanan yang udah basi di kulkasmu sudah busuk. Kamu membuang susu, telur, keju, dan lainnya. Hal yang sama terjadi pada semua makanan dingin dan beku di toserba dan restoran. Seluruh kota kebanjiran barang busuk sebulan tanpa listrik. Komunitas kecil bermunculan di mana-mana. Orang-orang mengambil air dari sumur. Mereka tetap kenyang berkat bertani dan memancing. Tanpa uang, kita kembali ke sistem barter. Untuk coba lagi, mari tukar dengan sapi. Manusia pun mulai melupakan listrik. Tapi, hari ke-365. Listrik menyala. Ya, itu pun jika peralatan di pembangkit listrik masih bekerja setelah setahun tidak dirawat. Tapi pasti tidak. Begitu semuanya diperbaiki dan listrik kembali menyala, setidaknya butuh waktu 10 tahun untuk sepenuhnya memulihkan ekonomi, infrastruktur, dan produksi. Jadi, singkatnya, kita akan kembali hidup sebagaimana sebelum ada listrik. Tapi, sekarang saya penasaran apa yang terjadi jika listrik alam hilang. Seperti petir. Sekitar 50-100 petir menyambar planet ini setiap detik. Dunia kita butuh petir. Setiap kali kilat menyinari langit, menghilang. Ya, seperti kekuatan Thanos. Tak ada lagi cahaya dan waktu. Kamu sudah tahu bahwa semua molekul tersusun dari banyak atom. Di sekeliling itu terdapat elektron. Elektron ini tak hanya berputar, tapi juga saling tolak-menolak karena adanya
Kita coba lihat. Mau nggak dia muka? Ayo tes, hari ini aku mau jawab salah satu materi yang Yang keluar cowok ya. jawabannya adalah Nah, air, bumi, api, dan udara. Ini kan si M ya. Ya, kalian perhatikan dulu, ini adalah energi alternatif. dalam mesin energi pakai mobil listrik untuk kita nonton TV, nyalakan rumah sampai buat ngecas HP dan internet. Oke, jadi pertanyaannya dari keempat elemen tersebut mana yang terkuat? Ya, jadi sebelum tahu yang terkuat, kita lihat dulu sumber-sumber ini. Nyatanya pembagiannya dengan keterangan itu kayak begini. Dan terlihat yang terkuat adalah si yang manfaatin pembakaran fosil untuk kendaraan yang bisa kita bilang elemen api. Tapi sayangnya meski begitu, kita juga tahu kalau dia membawa banyak masalah. Dari jatuhnya paling banyak korban sampai di 2018 menghasilkan gas karbon dioksida jumlahnya setara sampai menghasilkan 3 juta mobil selama setahun. Selain itu sumber energi fosil lain juga mengotori udara dan bikin suhu bumi terus-terusan naik. Kalau gitu, kenapa dia ini terus dipakai? Emang ada apa dengan sumber energi lain kayak air, bumi, dan udara? Sebenarnya energi fosil terus dipakai karena harganya cenderung murah. Ya, karena dulunya cuma mereka berubah. Tapi namanya juga nggak terbarukan. Nyatanya ada analisis yang menunjukkan kalau nggak lama lagi mereka akan habis. Makanya ayo kita lihat sumber energi lain dan bandingin mereka satu persatu. Pertama, di sini kita punya pembangkit energi dari elemen tersisa. Air yang diwakilkan sama hidrogen, bumi dari panas bumi, terus api lagi, tapi bukan dari pergerakan batu bara, melainkan diwakilkan sama matahari dan angin yang diwakilkan kincir angin. Terus kalau dibandingin, mereka ini punya karakter masing-masing. Akhirnya semua bersih dan hampir nggak menghasilkan polusi. Bahkan kalau dari panel surya alias matahari, suhunya malah nggak terbatas. Selain itu, energi-energi terbarukan ini punya karakteristik masing-masing yang bisa menjadi potensi sumber energi di masa depan. Meski emang mereka juga masih jauh dari sisi dunia, mereka berpengaruh besar. Dan sebenarnya tiap sumber energi alternatif kita sendiri jelas jangka panjang yang melakukan kita dari energi fosil. PR teknologi kita jadi sekarang semua negara kita menjadi selain tentang itu, listrik masih bisa didapat dari sumber lain lagi kayak emas. Dan mulai juga negara mengakui para 100% mulai listrik dari energi terbarukan. Kita berjuang buat mereka. Dan sebenarnya kita punya potensi besar. Mereka tersebar di seluruh wilayah kita. Ya, kita mesti menghadapi semua tantangan yang ada untuk Indonesia yang berhasil listrik yang berkelanjutan. Sekarang faktanya emang kita masih banyak tergantung sama energi fosil. Tapi seenggaknya kita bisa bantu kurangi dampaknya dengan melakukan hal-hal yang gampang. Mulai dari diri sendiri sampai bagi orang lain. Atau kalau mau lebih besar, kita bisa belajar dengan langsung menjauh dari masalah yang ada. Nah, kalau ini adalah contoh apa? Energi gerak menjadi energi listrik. Ya, contoh sederhananya. Nah, selanjutnya dari tampilan video itu tadi kita tahu bahwa energi alternatif itu bisa ada 4 ya. Energi apa saja dari energi alternatifnya? Air,
Ya, berarti silakan dikumpul 1 dengan 1, 2 dengan 2. 1, 2, 3, 4. Pas kan ya, nanti deret begini. Mejanya silakan berhadapan-hadapan. Coba caranya kalian biar kalian bisa berdiskusi. Dua ini. membuat proyek energi apa? Tawarannya hanya ada 4, misalkan energi listrik, energi matahari, pakai sel surya, solar cell, tapi yang ini, ya. Atau energi angin, kalau energi angin berarti pakai kincir. Nah nanti kalian prakteknya pakai kipas. Fungsi proyeknya nanti sederhana, kalian bikin miniatur rumah, kemudian pembangkit listriknya, kemudian untuk menyalakan lampu LED, lampu warna-warni yang kecil itu. Nah, rencananya kalian pakai pembangkit listrik tenaga angin. Satunya energi listrik tenaga surya. Jadi ada 2 ya nanti ya. Kelompok 1 pakai tenaga apa? Angin. Kelompok 2? Surya. Kelompok 3? Angin. Kelompok 4? Air. Berarti nanti air atau angin? Angin atau air? Angin. Berarti yang sel surya siapa? Tenaga surya tadi kelompok 2. 1 air, angin. 2 3 angin juga. 4 yakin angin. Angin atau sel surya? Silakan didiskusikan ya. Jadi kuliah bebaskan kalian mau pakai pembangkit listrik tenaga angin atau pembangkit listrik tenaga surya. Waktunya saya kasih durasi waktu. Jadi kan kita 1 minggu 3 kali pertemuan. Masih pertemuan kan 2 JP ya, 2 jam per jam. Jadi ini dianggap masih belum proyek karena kalian masih merancang. Pertemuan minggu depan kalian sudah membawa alat-alat dan bahannya, ya. Jadi misalkan, oh saya pakai sel surya bu, berarti ya sudah beli sel suryanya di Shopee 11.000 kan yang segininya, harganya antara 11 sampai 14.000, ya. Terus kabelnya, lampu LED-nya, kalian boleh pakai satu lampu LED yang satu warna atau yang ganti-ganti, kan ada yang warnanya ganti-ganti, itu boleh. Bebas versinya kalian. Kita lihat dulu contoh di sini, dia adalah pembangkit listrik tenaga surya. Ini hanya contoh, kalian apakah bentuknya harus seperti ini? Enggak, bebas. Mau kalian, sekreatifnya kalian.
panca yang belakang, kamu lihat depan. Daripada panca miring-miring ini, lihat, lihat. Silakan. LKPG-nya sudah Buya share di grup ya. Silakan dilihat dan dipelajari. Diskusi dengan teman satu kelompok ya. Jadi dia itu awalnya buat apa itu namanya Ren? Rancangannya dia bikin maketnya dulu ya. Kalau orang baik itu artinya bikin mau dulu ya. Bikin mau dulu dipotong. Dia itu pakai kertas apa itu? Apakah harus pakai kanton? Pakai kertas boleh nggak? Jadi sekreatifnya kalian ya. Semakin minim biaya yang kalian keluarkan, tapi hasil yang semakin bagus itu justru yang lebih bagus. Dia bukan pakai air begini ya itu ya. Kalau begini kan cair bening ya. Nah, kalau itu mirip krem, mirip krem kayu, krem Raja Wali kalau dimaknya ya. Nah ini dicek suryanya berfungsi tidak. Lampunya nyala ya, dia pakai warna putih. Coba kita percepat ya. Oh merah, dia pakai warna merah. Nah ini kita lihat pas sudah di Nah, ini namanya mengkomunikasikan pada saat dia mereview. Ya, ini adalah salah satu contoh bentuk miniatur apa? Miniatur rumah dengan pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian kita coba yang pembangkit listrik tenaga angin. Ini tenaga angin.
Nah, kalau ini dia pakai lem G ya, ya. Dia pakai bahan kayu dan triplek. Nah, kalau kalian bebas nanti. Itu yang dia pakai adalah kayu sisa, triplek. Kalau yang dia pakai itu triplek ya. Kalau triplek kan tipis, kalau triplek itu tebal. Akhirnya dia pakai lem. Apa itu lem lelehnya? Nah, iya. Kalau pakai pembagi listrik tenaga angin, nanti kalian bandingkan. Ada bahan atau komponen tambahan lagi juga sebenarnya. Ya, nyalakan. Kalau yang di sini dia pakai sederhana saja, kipas, kabel sama lampu LED. Tapi ada juga yang memakai kipas, kemudian dinamo, baru lampu LED. Kenapa memakai dinamo? Dinamo itu nanti akan membesar perputaran sehingga aliran listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, apakah harus berpatokan bentuk dan lain sebagainya seperti video yang dia share? Tidak. Silakan kalian mencari referensi sendiri berdasarkan apa kelompok kalian, berdasarkan diskusi kalian, dan bentuknya disesuaikan dengan kreativitas masing-masing kelompok. Jadi silakan kalian, kita sudah menentukan masing-masing kelompok tadi akan
proyek apa? Ya, minggu depan berarti alat-alat dan bahannya silakan dibawa lengkap. Kalian boleh mengerjakan. Untuk sekarang kalian silakan lihat LKPD-nya yang sudah berhiasan di grup kelas dan silakan kalian diskusikan. Di dalam LKPD itu ada rancang gambar. Ya, rancang gambar itu maksudnya apa? Kira-kira gambarnya proyek kamu itu maunya seperti apa? Nah, kalau yang pertama itu kan deskripsikan permasalahan yang didapat dari video yang telah ditonton dan diamati. Itu video yang mana? Video yang pertama kita lihat, yang ketergantungan apa itu namanya? Ketergantungan dengan listrik. Di situ masalahnya apa yang muncul? Masalah yang muncul apa? Jika energi fosilnya habis, terus bagaimana? Dan gitu ya, itu permasalahannya. Kemudian apa yang terjadi jika manusia hidup tanpa listrik? Nah, itu silakan didiskusikan dengan kelompoknya ya. Kemudian bagaimana cara agar manusia mampu dan lain sebagainya sampai itu pertanyaan tematiknya kan ada 1, 2, 3 ya. Jawabannya silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kemudian rancanglah dan rencanakan desain produknya. Alat-alat dan bahannya apa saja. Ya. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Apa dicat dhisik, apa dikethoki dhisik, apa digambar dhisik. Kemudian gambare, kira-kira gambarnya seperti apa proyeknya ya. Terus deskripsi cara kerja proyek secara singkat bagaimana, Bu? Itu maksudnya proses mulai teko misalkan ini sinar matahari mengenai sel surya terus bagaimana sampai kamu paham dari sini? Ada yang ditanyakan? Ya, silakan didiskusikan. Sudah ya? Ingat, minggu depan kalian bawa alat-alat dan bahannya sesuai dengan proyek yang kalian mau buat. Kemudian LKPD-nya juga sudah selesai diisi. Ada pertanyaan sebelumnya?